Mata Xiaoyan bola-balik. Dan segera dia mendapatkan jawabannya. Dan memutuskan untuk memulai dengan api langit yang paling akrab. Langit meledak. Dan itu dimulai dengan Anda. Wajah kecil Xiaoyan yang ceria mengerang. Meskipun ada 3 jenis kebakaran langit. Ledakan langit memiliki tingkat terendah. Dan juga yang terbaik untuk dikendalikan. Memilih api langit. Xiaoyan tidak lagi ragu-ragu. Dan membakar pikirannya saat berputar. Rute operasi misterius segera muncul di tubuhnya. Xiaoyan terkejut saat mengetahui bahwa rute lari berbeda dari sebelumnya. Dan ada banyak rute yang aneh dan ilusif. Dan dengan pengoperasian almarhum, rute ini menjadi lebih jelas dan saling silang. Beberapa di meridian yang ada. Beberapa dari mereka melampaui meridian. Sungguh menakjubkan. Xiaoyan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Bertanya-tanya apakah karena kekuatannya sendiri dia telah dipromosikan dari Kaisar Bintang 3 menjadi Kaisar Bintang 4. Atau karena jumlah 3 benda aneh di tubuhnya telah meningkat. Jika Anda tidak tahu sesuatu, jangan menginginkannya untuk saat ini. Xiaoyan baru saja melepaskan kebingungan ini. Karena meskipun dia tidak melepaskannya, tidak ada yang bisa memberinya jawabannya sekarang. Api langit yang melahap sebelumnya memiliki tingkat kecocokan yang tinggi. Dan seharusnya tidak sulit. Xiaoyan berpikir seperti ini. Dan mengarahkan api yang menghancurkan untuk berjalan cepat di sepanjang rute lari misterius. Di mana Skyfire ledakan bumi lewat. Rute misterius di luar meridian perlahan menjadi merah. Seperti kawat baja merah. Saat Skyfire ledakan bumi berjalan semakin cepat. Menjadi semakin transparan. Semakin cemerlang terlihat seperti batu akik merah. Kunci kemajuan Baji Tianjue adalah kata fusi. Ini adalah kesimpulan setelah Xiaoyan dengan hati-hati mempelajari rahasianya. Fusi yang disebut adalah untuk sepenuhnya menggabungkan 3 keajaiban dengan semua lini operasi Baji Tianjue. Satu sama lain. Melihat waktunya hampir habis. Xiaoyan sedikit mengernyit. Mengarahkan ledakan langit dan rutenya. Skyfire pemecah tanah tenggelam dengan patuh ke meridian. Dan kemudian meluas ke rute ilusi terkemuka yang saling menembus. Rute ilusi segera muncul coklat kemerahan. Dan mereka dilapisi dengan kapiler. Baik, mungkinkah keajaiban peluruhan surgawi 8 kutub terletak pada perluasan urat cabang dari meridian utama asli. Dan kemudian mengembangkan meridian tersembunyi untuk membentuk peta meridian unik mereka sendiri? Petik 2. Xiaoyan akhirnya mengerti mengapa rute ilusi itu sekokoh meridian. Rute ilusi asli itu sendiri adalah meridian tersembunyi yang tak terhitung jumlahnya yang belum berkembang di tubuh Xiaoyan. Tubuh manusia sangat misterius. Dan sebenarnya hanya ada sedikit bagian yang bisa digunakan. Banyak titik meridian dalam keadaan tertutup dan tersembunyi. Kecuali itu adalah metode yang sangat ajaib. Sulit untuk mengembangkannya. Potensi tubuh manusia sangat erat kaitannya dengan perkembangan tubuh manusia itu sendiri. Semakin banyak meridian yang tersembunyi di tubuh manusia dikembangkan, semakin besar potensinya. Pantas saja Bajitian bisa terus maju. Bisa menampung 3 keajaiban sekaligus dan menampilkan kekuatannya bersama. Ternyata potensi manusia terus dieksplorasi. Sama seperti Haina Baichuan. Xiaoyan tiba-tiba menyadari. Sama seperti pikiran Xiaoyan berubah. Earth Explosion Skyfire telah menyelesaikan fusi dengan semua garis dan meridian. Dan prosesnya berjalan sangat lancar sehingga Xiaoyan diam-diam. Sebenarnya, ini tidak sulit untuk dipahami. Lagi pula, daya ledak Earthburst rendah. Dan telah ditelan oleh Xiaoyan sebelumnya. Itu tidak membedakan satu sama lain. Tetapi itu hanya transfer dari dantian ke meridian tersembunyi. Haha, dari sudut pandang ini, proses burning down tidaklah sulit. Saya telah menelan roh hantu. Hanya perlu membimbing. Yaitu, Ling Yin memiliki beberapa masalah. Anda harus menelannya terlebih dahulu. Pikir Xiaoyan dengan penuh emosi. Tapi apakah itu benar-benar terjadi? Baji Tianjue. Praktik anti langit yang hanya ada dalam legenda. Apakah sesederhana itu untuk maju? Jelas. Jawabannya adalah tidak. Segera, Xiaoyan menemukan dirinya salah. Dan dia sangat konyol. Tidak ada keraguan bahwa perpaduan Earthburst Skyfire dan Meridian mulus. Tidak ada ketidaknyamanan untuk saat ini. Dan Xiaoyan juga cukup yakin.
Namun, Xiao Yan menemukan fenomena aneh. Hanya sepertiga dari semua meridian setelah fusi berwarna coklat kemerahan, dan semua area lainnya dikembalikan menjadi putih. Bagaimana ini bisa terjadi? Jadi berbeda dari semua coklat kemerahan sebelumnya, Xiao Yan mulai merasa tidak enak, dan kecemasan di hatinya semakin bertambah. Sepertiga. Xiao Yan menggumamkan nomor itu. Wajahnya memucat. Jika Anda tidak salah menebak, 2/3 lainnya harus diserahkan kepada hantu dan jejak. Kondisi lanjutan dari ketegasan surgawi 8 kutub harus dimiliki ketiga jenis keajaiban. Petik 2. Ya. Pada saat yang sama, masalahnya pasti ada di sini. Garis meridian ini seperti tren umum di dunia, dengan 3 benda aneh masing-masing menempati salah satunya, membentuk dudukan berkaki 3, dan dunia akan baik-baik saja. Kecuali jika kesatuan berkaki 3 membentuk dunia yang bersatu. 3 keajaiban pertama akan segera bergabung dengan yang kedua. Dan kemudian yang ketiga untuk menjaga keseimbangan berkaki 3. Petik 2. Ternyata inilah misteri dekrit langit 8 kutub. Saya mengandalkan fakta bahwa poin penting seperti itu tidak ditandai pada dekrit surgawi 8 kutub. Xiao Yan memarahi hatinya. Pada saat ini, Xiao Yan akhirnya ingin memahami kunci keputusan Bajitian. Ini akan sangat membantu kultivasinya di masa depan. Tetapi premisnya adalah dia harus melewati level saat ini terlebih dahulu. Meridian saat ini hanya memiliki sepertiga dari api langit, yang menjadi tidak seimbang. Sepertiga dari seluruh tubuh telah menjadi merah dari kepala sampai bahu, dan mantel hitam telah berubah menjadi asap. Sedangkan 2/3 lainnya dari tubuh vitalitas perlahan-lahan mati dan layu. Inilah leluhur saya. Xiao Yan segera mengulurkan tangan dan meraih hantu itu. Dengan ekspresi marah dalam raungan, menyedot leluhur kebencian ke dalam tubuh, dan dengan cepat bergabung di sepanjang rute operasi Bajitian Jue. Nenek moyang Urait adalah hantu yang ditelan Xiao Yan sebelumnya. Seperti ledakan langit, seharusnya tidak sulit untuk bernalar. Xiao Yan juga berpikir begitu. Dia bermaksud untuk mengintegrasikan hantu secepat mungkin untuk mencapai keseimbangan antara keduanya. Mengasimilasi tanda roh, setidaknya bisa digunakan sebagai drag. Xiao Yan menatap dengan gugup pada leluhur-leluhur yang masuk ke dalam tubuh. Wajahnya tegang karena kehilangan air, dan beberapa tanda darah yang mengejutkan telah pecah. Leluhur-leluhur roh putih dan putih, seperti yang dipikirkan Xiao Yan, dengan mulus bergerak di sepanjang garis 8 kutub, dan sepertinya merasakan suasana hati Xiao Yan. Nenek moyang roh jahat dengan cepat melewati ketiganya selain coklat kemerahan. 2,5 meridian. Selama Anda melewati area di mana bagian ketiga langit meledak, dan bergabung dengan semua meridian satu kali, Anda dapat membentuk tanah Anda sendiri di bagian ketiga lainnya, dan mungkin berbalik. Xiao Yan merenungkan dalam hati, menyampaikan dendam kepada leluhur-leluhur, dan merindukan situasi membaik. Api langit dan roh hantu yang semula hidup berdampingan di dalam tubuh, tidak menyangka saat ini mereka menjadi musuh air dan api. Meridian yang ditempati oleh api langit ledakan tanah dikelilingi oleh elemen api yang kaya, seperti kompor panas, menghalangi setiap langkah leluhur Urait. Lewat, begitu keduanya bersentuhan, air dingin segera memercik ke setrika panas, mengeluarkan suara berisik. Energi yang dilimpahkan oleh 2 potongan energi menembus jeroan dan kulit Xiao Yan, dan darah terus mengalir, seperti bunga merah yang mekar-mekar, terlihat sangat aneh dan menakutkan. Hancurkan aku, merasa bahwa vitalitas tubuh berlalu dengan cepat. Xiao Yan tidak bisa lagi bersusah payah untuk menembus jantungnya, memadatkan leluhur Urait menjadi jarum, dan membuatnya berputar dengan kecepatan tinggi, dan ingin menghancurkan permukaan dengan titik. Xiao Yan juga tidak menyangka bahwa metode di bawah kecemasan seperti itu sangat efektif. Tingkat leluhur yang berduka jauh lebih tinggi daripada api yang meledak, dan ketajamannya tak tergoyahkan setelah mengembun menjadi jarum. Akhirnya, itu diwarnai di Xiao Yan pada saat itu. Pria berdarah itu melewati blokade Skyfire yang memecahkan tanah, melaju lurus ke depan, dengan cepat bergabung dengan meridian yang ditempati oleh Skyfire yang memecahkan tanah, dan kemudian terkonsentrasi di sepertiga lainnya. Daerah. Xiao Yan menghela nafas lega.
Rasa sakit di tubuhnya sangat melemah karena diimbangi oleh dua energi utama. Akhirnya seimbang. Asalkan bukan satu-satunya, tidak ada bahaya bagi kehidupan. Xiao Yan hampir menghabiskan sisa hidupnya. Dan kulitnya yang pucat pulih dari sentuhan kemerahan. Dan dia menepuk dadanya dengan keberuntungan. Sudah waktunya untuk segel roh. Tapi saya belum menaklukkan segel roh. Itu merepotkan. Mata Xiao Yan tertuju pada segel batu. Dengan wajah pahit. Sekarang semua roh juang menjaga keseimbangan antara api langit dan roh hantu. Jika Anda terganggu untuk menyerap segel spiritual, saya bertanya-tanya apakah akan ada bahaya bagi kehidupan? Petik 2. Sayangnya, jika saya mengetahuinya, saya akan menyerap Ling Yin sebelum melanjutkan ke dekrit surgawi 8 kutub. Tidak boleh ada niat. Dan sepertinya kalimat ini tidak hanya berguna untuk musuh, tapi juga untuk dirinya sendiri. Xiao Yan menyesali sikapnya yang terlalu percaya diri. Tapi apa yang harus dia lakukan sekarang? Petik 2. Xiao Yan ragu-ragu. Semua orang membuat kesalahan dan salah. Secara alami. Tidak perlu dikatakan. Tetapi jika hancur, harapan Xiao Yan akan hancur. Karena berdasarkan keajaiban Bajitian yang dapat menampung 3 keajaiban, Xiao Yan akan memiliki kecepatan promosi hari ini. Dengan kata lain, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa Bajitian setara dengan kehidupan Xiao Yan. Namun, Xiao Yan telah menganalisis semua metode yang layak dalam pikiran Xiao Guangyan dengan kecepatan 100 kali lebih cepat daripada foto listrik. Tetapi dia tetap tidak berani membuat keputusan. Xiao Yan bukan orang yang bimbang. Tapi kali ini penting. Sekalipun dia tidak bisa melakukan kesalahan, dia bisa menyebabkan kerugian yang tidak bisa diperbaiki. Dan pada saat ini, Skyfire Xiao Yan yang meledak dan leluhur-leluhur diam-diam menembus ke sepertiga area kosong dalam konfrontasi satu sama lain. Meskipun itu hanya lintas batas kecil, itu masih terfokus sepenuhnya. Xiao Yan menemukan bahwa ini bisa menakuti Xiao Yan dari keringat dingin. Jika api langit dan roh hantu dibiarkan menembus, bukankah akan ada tempat untuk Ling Yin? Jika demikian, saya tidak tahu apa yang akan terjadi pada 3 keajaiban dari promosi 8 tiang. Dahi Xiao Yan ditutupi dengan garis-garis hitam. Di bawah tekanan waktu, dia hanya bisa tanpa henti berusaha untuk memadukan segel spiritual sebelum selesainya infiltrasi api langit dan roh hantu. Cinta itu begitu mengerikan sehingga saya harus gegabah. Xiao Yan, yang berpacu dengan waktu, memancarkan warna tegas di matanya. Minuman dingin terdengar tiba-tiba, tubuhnya dimiringkan, dan telapak tangannya menghantam Ling Yin. Ledakan keras, puing-puing batu terciprat, dan retakan seperti laba-laba menyebar di sepanjang penutup telapak tangan. Diakui bahwa segel roh Tuhan tidak memiliki terlalu banyak perlawanan, dan itu dipecahkan oleh telapak tangan Xiao Yan. Ling Yin yang retak dari cangkang batu luar seperti batu giok tembus cahaya, melayang di udara dengan tenang. Menatap Xiao Yan dengan sedikit kebingungan, tidak tahu apa yang dimaksudkan pemiliknya. Dipandu oleh darah, segel roh memasuki tubuh. Xiao Yan tidak punya waktu untuk memperhatikan perasaan Ling Yin, dan hisapan dibuat di telapak tangannya, menarik Ling Yin ke samping dan menelan mulutnya. Namun, pada saat ledakan dan hisapan seperti itu, Xiao Yan yang hampir tidak bisa mengeluarkan sebagian dari kekuatannya seperti spons yang tiba-tiba keluar dari air. Amarahnya tiba-tiba mandek, dan kendali api langit dan hantu itu sedikit longgar. Api langit yang tenang dan roh hantu tiba-tiba meletus, dan rasa sakit terus mengikis saraf Xiao Yan. Seluruh tubuh Xiao Yan berdenyut dengan kram dan kram, menyebabkan luka di kulitnya retak, membuat Xiao Yan bahkan terpacu dengan nafasnya. Nyeri. Xiao Yan berkedut di sudut mulutnya, menarik napas, dan dengan cepat mengisi sebotol cairan Qingling untuk mengisi kembali semangat juangnya yang kelelahan. Untuk mempertahankan konsumsi semangat juang yang begitu besar pada saat yang sama, terlalu enggan bagi Xiao Yan di tengah-tengah 4 bintang. Tianhuo dan Guiling, masing-masing menempati sepertiga dari masing-masing, sedikit stabil di bawah kendali semangat juang Xiao Yan, tetapi masih bergerak perlahan ke area kosong. Pada saat ini, akhirnya dipahami bahwa Xiao Yan hendak menyerap jiwanya sendiri dan mulai marah. Adalah satu hal untuk mengenali Tuhan,
tetapi adalah hal lain untuk dilahap dan diserap. Energi roh membekas dengan cepat, dan tubuh ilusi segera ditutupi dengan lapisan pelindung batu tembus pandang untuk menahan invasi semangat Juang Xiaoyan. Saya percaya, segel hantu ini benar-benar berbeda dari api langit dan roh hantu. Api langit dan roh hantu mati-matian melawan dan menghapus tuannya. Sementara segel roh adalah kura-kura yang menyusut menjadi bola dan pertahanan adalah hal utama. Anda bisa menginjaknya. Mata Xiaoyan berkedip sedikit. Tapi dia tidak bisa menahan tangis dan tawa. Jika itu normal, ini adalah hal yang baik. Itu menghindari rasa sakit dan perlawanan dari keberanian untuk melawan, dan menghabiskan lebih banyak waktu. Itu akan selalu berhasil. Tapi sekarang Xiaoyan berpacu dengan waktu. Setiap menit dan setiap detik sangat penting bagi Xiaoyan. Karakteristik Lingyin ini paling memusingkan Xiaoyan. Tidak peduli bagaimana semangat juang Xiaoyan. Itu bahkan mungkin menjadi luar biasa. Setelah terbelah, pelindung batu di permukaan Lingyin hanya meninggalkan sedikit bekas putih samar. Mungkinkah Xiaoyan akan mati dengan tidak adil dalam pertahanan cangkang kura-kura ini? Xiaoyan pucat, berkeringat seperti air terjun, berkelahi, dan putus asa untukku. Petik 2. Xiaoyan mendesak semua roh juang yang dapat dimobilisasi dalam tubuh. Terbungkus erat dalam tanda roh seperti telur bundar. Semangat juang berputar semakin cepat. Dan pada akhirnya, roh juang yang terjalin membentuk angin puyuh kecil. Dan gesekan Lingyin Unreal Stone Nail membuat suara mendesis. Suara itu semakin tajam dan tajam. Dari dalam ke di luar, gendang telinga Xiaoyan berdengung terus-menerus. Tetapi baju besi batu yang dicetak sudah aus tetapi ketebalan sutra rambut. Saat ini, ledakan Skyfire dan penyusupan roh leluhur sudah banyak jari. Menurut kemajuan ini, diperkirakan mengenakan baju besi batu belum sempat menyerap. Skyfire dan roh hantu telah menembus seluruh meridian. Xiaoyan menyipitkan mata sedikit, dan semua legenda yang terkait dengan 3 keajaiban dengan cepat terlintas di benaknya, berharap mendapatkan sedikit inspirasi darinya. Saya tidak tahu bagaimana saudara Xiaoyan sekarang. Petik 2. Sementara Xiaoyan berada dalam krisis, Qinglin sedang duduk di lantai di tengah menara. Mendengarkan Zhan Lao menjelaskan situasi benua kaisar. Qinglin terus melihat ke arah mundurnya Xiaoyan. Kekhawatiran di matanya membuatnya tampak linglung. Jangan khawatir. Sulit untuk mengalahkan bocah itu. Saya harus mengagumi ketekunannya bahkan orang tua itu. Zhan Lao menoleh sedikit dan melirik ke arah mundurnya Xiaoyan. Meskipun dia sedikit khawatir, dia masih percaya diri pada Xiaoyan. Saya harap saudara laki-laki Xiaoyan akan baik-baik saja. Melihat lelaki tua yang percaya diri itu, hati Qinglin yang menjuntai sedikit diturunkan. Dan dia mengangguk dan berkata dengan pelan. Percakapan antara keduanya beralih ke benua. Untuk membuat Qinglin mengenal daratan Doudian sesegera mungkin. Zhan Lao tanpa lelah berbicara tentang situasi daratan Doudian saat ini dengan situasi saat ini dan untuk memprediksi masa depan. Qinglin mendengarkan dengan penuh minat. Menyisipkan beberapa kata dari waktu ke waktu. Pada bagian ini misteri benua itu luar biasa. Tak satu pun dari mereka tahu bahwa Xiaoyan sedang berjuang dengan hidup dan mati. Xiaoyan tidak pernah menemukan cara untuk memecahkannya. Armor batu Lingyin telah aus. Sementara Tianhuo dan roh hantu menyusup ke sepertiga dari meridian yang kosong. Dengan penetrasi api langit dan leluhur-leluhur, tubuh Xiaoyan sudah bereaksi. Saya melihat tubuh Xiaoyan yang berlumuran darah, dan bagian kiri mulai terbakar dengan api yang berkobar. Tetapi bagian kanan membentuk baju besi es yang tebal. Di sebelah kiri adalah kontribusi dunia terhadap matahari dan api surgawi. Sedangkan di sebelah kanan adalah mahakarya dunia bagi matahari dan hantu. Di tengah persimpangan es dan api. Dari dahi Xiaoyan ke dahinya. Keagungan. Garis hitam samar muncul. Pada hari itu, ketika api dan hantu menembus jauh ke dalam 8 meridian. Dan meridian yang dalam diperdalam dengan 1 jari. Garis hitam samar mulai semakin dalam. Memperlihatkan otot-otot merah dan lembut. Dan darah bocor ke garis darah. Pada saat yang sama, pemotongan energi yang kuat benar-benar membuat tubuh Xiaoyan robek dari tengah. Jika meridian sepertiga kosong diisi dengan api langit dan roh hantu,
Mungkin tubuh fisik Xiao Yan terbagi menjadi dua. Latihan yang tidak normal benar-benar memiliki kelainan. Saya tidak memikirkan keributan sesaat. Dan saya tidak sepenuhnya siap. Baji Tian yang selalu lembut sangat mengerikan saat dipromosikan. Xiao Yan mengangkat radian pahit di bibirnya. Mungkinkah Xiao Yan tidak akan mengecewakanku? Petik 2. Seiring waktu, kesadaran Xiao Yan mulai sedikit kabur. Karena sisi kiri tubuh terbakar dalam waktu 5 menit. Dan sisi kanan terasa sangat dingin. Xiao Yan di ruangan itu mendongak sedikit. Matanya tampak menembus jauh dan jauh. Dan dia melihat 3 sosok, Kaisar Iblis King Haoran dan Yao Huang. Dan yang lainnya tampak seperti Zhen Bufan. Ketiga orang ini sangat kabur. Sepertinya mereka hanya fiksi dalam kesadaran Xiao Yan, saling berhadapan dengan tenang. Posisi ketiga pria ini mungkin tampak biasa saja. Tetapi mereka menetapkan batasannya sendiri. Menjaga keseimbangan halus antara tangan dan kaki mereka. Xiao Yan juga tidak tahu mengapa kaisar dari 3 ras dikandung pada saat ini. Mungkin karena 3 keajaiban itu benar-benar mewakili 3 ras utama. Dan kaisar dari 3 ras juga merupakan perwakilan dari ras masing-masing. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan bangun sedikit. Matanya tiba-tiba cerah dan seimbang. Ya, Anda hanya bisa memulai dengan keseimbangan. Sudut mulutnya tiba-tiba mengangkat sentuhan. Lampu berkedip di matanya. Ketiga klan selalu menjaga keseimbangan. Dan 3 keajaiban masing-masing melambangkan perbedaan antara ketiga klan. Dan penampilan mereka juga menjaga keseimbangan. Tanpa memihak klan manapun. Kemudian, untuk mematahkan pelindung dari segel roh ini. Keseimbangan dari ketiga keajaiban ini perlu dipatahkan. Petik 2. Saya memiliki kendali atas Skyfire dan Ghost Spirit. Jika saya memobilisasi energi keduanya untuk menghancurkan baju besi segel roh, saya dapat melakukan lebih banyak dengan lebih sedikit dan mempercepat. Tiba-tiba berdiri tegak. Xiao Yan yang melihat harapan dalam keputusasaan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengangkat kepalanya dan berteriak di puncak menara. Pada titik ini, retakan di tubuh Xiao Yan sudah sedalam 1 jari. Dan tulang-tulangnya hampir terlihat. Xiao Yan bersemangat untuk memobilisasi kekuatan Skyfire yang meledak dan leluhur-leluhur untuk mengelilingi segel. Ketiganya baru saja bersentuhan. Dan energi yang sangat berbeda segera memercikkan kabut putih tebal. Kesibukan energi mengalir. Merobek meridian Xiao Yan. Dan rasa sakit yang parah membuat Xiao Yan berkedut. Tidak apa-apa untuk merespons. Saya khawatir Anda belum merespons. Xiao Yan menahan rasa sakit yang parah. Dan ada sentuhan kegigihan di wajahnya. Dan bibirnya yang keras kepala sangat keras kepala. Sambil menggertakkan giginya, Xiao Yan mengerahkan api langit dan roh hantu. Menggunakan prinsip gaya sentripetal. Untuk berputar di sekitar tanda roh. Energi di bawah putaran berkecepatan tinggi tidak mudah bocor. Yang lebih kondusif untuk konsentrasi energi. Dapat dikatakan bahwa Xiao Yan sepenuhnya menggunakan pengetahuan sebelum menyeberang. 3 keajaiban awalnya memiliki keseimbangan yang cerdik satu sama lain. Tetapi Earthburst, Skyfire dan leluhur-leluhur sama-sama ditelan oleh Xiao Yan. Meskipun mereka akan saling mengecualikan satu sama lain ketika mereka bertabrakan di peta namun, ini tidak memengaruhi tugas Xiao Yan untuk satu sama lain. Menahan rasa sakit yang parah pada titik kontak antara Tianhuo dan hantu itu. Xiao Yan mempercepat operasi Tianhuo dan hantu itu. Dan memoles pelindung batu lingin. Pada saat ini, di tubuh Xiao Yan, persimpangan dari 3 keajaiban membentuk lingkaran misterius. Api di sisi kiri lingkaran melonjak seperti naga api. Sisi kanan lingkaran membeku ribuan mil dan arus dingin mengamuk. Dan di tengahnya ada perlawanan yang mematikan namun membekas. Karena benturan api dan arus dingin, kabut naik, dan lingin hanya terlihat samar-samar. Yang semuanya menyerupai Taiji di dunia sebelum Xiao Yan. Ini luar biasa. Taiji adalah pola melingkar yang terdiri dari 2 pola berbentuk ikan. Umumnya dikenal sebagai ikan yin dan yang. Yang dapat berputar antara yin dan yang. Di sisi lain, saling melengkapi adalah sumber perubahan segala sesuatu. Apakah ketiga keajaiban itu diubah oleh esensi langit dan bumi? Dan ketiganya adalah esensi langit dan bumi? Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri. Ada legenda di benua-benua.
Jika ada yang menyentuh asal-usul langit dan bumi, siapapun akan memiliki kesempatan untuk mematahkan penaklukan kaisar dan menerobos ke yang abadi. Daratan kaisar tidak pernah mencatat persimpangan dari 3 keajaiban. Ini hanya spekulasi Xiaoyan. Tetapi Xiaoyan tidak menyangka bahwa spekulasinya sangat dekat dengan kebenaran. Namun, Xiaoyan tidak tahu itu. Xiaoyan hanya menatap gugup pada situasi ketiga benda aneh itu. Memenuhi harapan Xiaoyan, persimpangan api langit dan roh hantu diubah oleh energi langit dan bumi. Yang dan Yin. Dan langit begitu mengerikan, bahkan lebih menakutkan daripada pendekar pedang paling tajam. Cepat aus. Segel roh itu bergetar. Jika Anda ingin berjuang, Anda bisa menggabungkan kekuatan 2 keajaiban. Apa yang bisa ditandingi oleh segel roh? Segel roh menjadi semakin transparan. Dan segera mengungkapkan tubuh. Seperti bayi yang baru lahir. Dengan godaan yang tak ada habisnya, Xiaoyan menghela nafas lega. Saat ini retakan di tengah tubuh sedalam 3 jari. Organ dalam terlihat samar. Dan darah kering yang menempel pada daging putih di balik, menakutkan. Tidak cukup waktu, Xiaoyan merasakan semua ini dan tersenyum pahit. Tiba-tiba, dia menemukan sesuatu yang membuatnya senang. Sejak pembagian api langit dan hantu untuk membunuh baju besi segel roh, invasi api langit dan kekuatan hantu yang menyerang sepertiga dari meridian kosong menghentikan infiltrasi. Xiaoyan yang hampir putus asa segera melihat harapan. Tanpa basa-basi lagi, Xiaoyan menekan kegembiraan di dalam hatinya, menahan napas, dan menghirup segel roh yang telah kehilangan perlindungan armornya. Ling Yin sangat mementingkan pertahanan dan serangan ringan. Ling Yin, yang telah kehilangan perlindungan baju besi, jauh lebih mudah diserap daripada api dan hantu. Saat matahari menyinari jendela menara kecil, bintik-bintik itu menyebar ke tubuh Xiaoyan. Menyelesaikan penyerapan tanda roh, hal selanjutnya adalah melahap. Petik 2. Tubuh Xiaoyan, yang akan terbelah menjadi 2 bagian, kini hanya dihubungkan oleh membran dalam. Melalui dinding tipis sayap jangkrik, Anda bisa melihat detak jantung dan kerangka penyangga. Menahan rasa sakit dari dinding membran yang dipengaruhi oleh kekuatan api langit dan roh hantu, Xiaoyan menjilat darah di bibirnya, menggulung rohnya, dan memasukkan Ling Yin ke dalam dantian untuk berintegrasi dengan dirinya sendiri. Tampaknya merasakan bahaya, hanya menyerap energi Ling Yin yang mengalir perlahan di tubuh Xiaoyan, dan gelombang aliran energi yang keras terpancar dari Ling Yin, berebut ke tubuh Xiaoyan. Skyfire dan roh hantu mati-matian menolak saya untuk menyerap energi mereka sambil melahapnya. Bagaimana segel roh ini bisa pergi ke arah lain? Xiaoyan bingung dan sangat terganggu. Karena ketiga keajaiban itu memiliki harga dirinya sendiri. Dan mereka tidak akan pernah berkompromi saat menghadapi bahaya. Ini sangat jelas bagi Xiaoyan. Udara abu-abu terang mengalir semakin banyak, seperti kabut yang bergulir. Dan dalam sekejap, menutupi seluruh tubuh Xiaoyan. Saat kebingungan Xiaoyan terus bertambah, Xiaoyan menemukan bahwa fungsi fisiknya tampak lambat. Dalam keterkejutan, Xiaoyan melihat ke seluruh bagian tubuh, dan melihat bahwa semua meridian dan rumah bagian dalam ditutupi dengan bahan abu-abu terang yang berkeratin, dan lapisan tipis pelindung batu ditutupi di luar kulit. Kulit di bawah armor batu mulai berubah menjadi abu-abu, dan dengan jentikan jari, terdengar suara membatu. Saya mengandalkan di mana aliran udara abu-abu pucat adalah kompromi dari Ling Yin. Jelas bahwa Ling Yin menyalurkan energi yang membatu ke dalam tubuh saya. Itu akan mengasimilasi saya menjadi batu dan mengubah saya menjadi bagian darinya. Ling Yin ini terlalu menakutkan, seru Xiaoyan. Tapi segera lidahnya mulai mati rasa. Dalam suatu krisis, Xiaoyan buru-buru menyesuaikan semua semangat juangnya. Mencoba untuk mendorong energi abu-abu muda keluar dari tubuh. Tetapi segera, Xiaoyan dengan sedih menemukan bahwa bahkan semangat juang di meridian telah menjadi seperti beton. Mengalir sangat lambat. Dan bahkan perlahan menumpuk. Ini sudah berakhir. Bisakah saya benar-benar menanam segel roh ini hari ini? Pada saat ini, Xiaoyan bahkan mulai mengaburkan kesadarannya. Kecuali hati dan api langit dan hantu, yang menempati sepertiga dari meridian. Bagian tubuh lainnya menjadi biru keabu-abuan. Ini adalah harapan terakhir dalam keputusasaan.
Hati dipadatkan oleh esensi darah suci suku iblis. Di bawah paksaan, aliran udara abu-abu muda hanya berani mengelilinginya dan tidak berani mendekatinya. Dan api langit dan roh hantu menentang segel roh, sebanding dengan kekuatan api langit dan hantu, ditambah dengan energi darah iblis. Sudah pasti jalan buntu ini akan teratasi. Pikiran Xiaoyan bergerak, dan darah suci dari darah suci ras iblis mengalir keluar di dalam hati, mengabadikan kekuatan api leluhur dan leluhur roh leluhur. Dan para prajurit menyebar dengan dua cara. Betapa murni darah suci iblis, ditambah energi dari dua benda aneh lainnya. Kemanapun mereka pergi, tubuh terwujud biru abu-abu dengan cepat meleleh dan perlahan kembali ke warna normal. Tetapi kemajuan di sebelah kiri sedikit lebih lambat. Dan benar ini jauh lebih cepat. Karena kualitas Earthburst Skyfire jauh lebih rendah daripada leluhur Urait. Saling menghilangkan energi dari tiga benda aneh sangat mengurangi krisis 1-2 Xiaoyan. Xiaoyan mengambil kesempatan untuk mengejar, menyerap energi Lingyin setelah penempaan, dan terus diintegrasikan ke dalam setiap jejak kulit. Harus dikatakan bahwa Lingyin benar-benar memiliki efek yang kuat dalam memperbaiki tubuh dan memperkuat organ dalam. Tubuh rusak Xiaoyan dengan cepat diperbaiki dan vitalitas diperbarui. Dengan masuknya setiap jejak energi, semua organ dalam tubuh Xiaoyan perlahan tapi pasti menguat. Dan denyut nadi menjadi lebih keras dan lebih elastis. Ketika Xiaoyan sangat gembira, dia membungkus segel rohnya ke dalam dantian dengan roh pendendam. Dan mengambil darah suci dari klan iblis sebagai panduan untuk melakukan pemurnian terakhir. Dengan kekuatan Lingyin untuk mengimbangi penghancuran api langit dan roh hantu, Xiaoyan tidak perlu khawatir tentang hidupnya untuk sementara waktu. Dia segera menenangkan pikirannya dan menunggu saat kesuksesan Lingyin ditelan. Saya tidak tahu berapa hari. Ketika energi lembut terakhir dari Lingyin benar-benar terserap, mata Xiaoyan tiba-tiba terbuka. Dan pupil mata yang gelap bersinar seperti cahaya dan kilat yang besar. Setiap sel berdetak dengan riang. Xiaoyan berdiri, meskipun sisi kiri tubuhnya masih merah seperti api dan sisi kanannya tertutup salju. Kulit di bawahnya sedikit tergerak oleh energi aneh berwarna biru keabu-abuan. Tulang-tulang di tubuh sepertinya terlahir kembali. Dan terdengar suara berderak yang renyah. Sebuah pukulan meledak di dinding batu tanpa mewah. Kekuatan counter shock yang ditransmisikan antara dinding batu melewati peristaltik cepat dari otot tinju dan ditransmisikan ke lengan bawah. Dengan kekuatan fisik yang begitu kuat, tak heran jika denyut nadi Yimon begitu baik dalam bertahan. Xiaoyan menghela nafas, wajahnya sangat bahagia. Dengan sedikit desahan lega, Xiaoyan, yang keluar dari sisa hidupnya setelah bencana, memiliki waktu untuk mulai membaca informasi yang disampaikan dari Lingyin. Segel magis rusak. Pusat bumi memiliki nama batu, sihir rusak, yang sangat langka. Esensi yang dibiakkan di dalamnya telah berada di musim semi dan musim gugur selama ribuan tahun. Dan bertemu dengan peluang untuk menghasilkan kecerdasan spiritual, yang dapat mencerminkan kekuatan beberapa jiwa. Petik 2. Hahaha. Sangat membantu saya juga. Xiaoyan sangat gembira. Saya tidak menyangka bahwa Lingyin ini tidak hanya memiliki efek meningkatkan kebugaran dan pertahanan fisik, tetapi juga memiliki kemampuan untuk memantulkan kekuatan jiwa. Apa artinya ini? Artinya dalam duel kekuatan jiwa, serangan jiwa musuh akan dipantulkan kembali dengan sendirinya. Semakin kuat serangannya, semakin kuat serangan baliknya. Ini sangat keren. Serangan balik semacam ini membuat orang tak terkalahkan. Musuh harus mengalami pertemuan sesaat. Dalam pertarungan hidup dan mati, momen ini mungkin menjadi kunci untuk membalikkan keadaan. Dengan kemampuan khusus ini di masa depan, serangan jiwanya memiliki banyak peluang. Ini sangat keren. Xiaoyan melompat dan menari di udara selama 2 lingkaran besar sebelum jatuh. Tapi kebahagiaan Xiaoyan belum disangga, dan dia menemukan hal lain yang membuatnya bergairah. Mungkin ini berkah dari penderitaan. Setelah Xiaoyan menemukan bahwa Lingyin telah ditelan, semangat juang di tengah 4 bintang mulai mengendur. Begitu semangat juang pergi ke dantian, ia mulai beredar ke seluruh tubuh. Dan setiap kali semangat juang reinkarnasi diperkuat, sangat jelas bahwa ini adalah tanda promosi. Xiaoyan segera berkumpul dan duduk,
membimbing semangatnya dan mencapai kemacetan dari 4 bintang terakhir. Promosi ini tidak terlalu sulit bagi Xiao Yan. Setelah mengalami penderitaan dekrit langit 8 tiang, saya takut bahwa selain Kaisar Bintang 5 yang mengancam Xiao Yan lainnya benar-benar tidak takut. Seiring waktu berlalu, ketika Xiao Yan perlahan membuka matanya, 2 sinar cahaya tampaknya mampu menelan roh. Dan pertarungan yang sengit tidak hanya membuat kulit Xiao Yan lebih keras, tetapi efektivitas tempurnya juga meningkat 1 tingkat. Apakah bintang 4 terlambat? Xiao Yan bergumam. Kegembiraan yang kental di matanya hampir meluap. Sekarang saatnya mengambil 3 menit. Dan 3 hal aneh kembali ke posisi masing-masing. Jika tidak, orang seperti itu bukanlah hantu atau hantu. Dan keluar tidak menakuti bakat. Xiao Yan memutar matanya dan menggoda dirinya sendiri. Berkonsentrasi pada hatinya. Xiao Yan mendesak Ling Yin untuk memasuki peta meridian operasi peluruhan surgawi 8 kutub. Dengan pengalaman hantu sebelumnya melewati api langit, siklus Ling Yin bukanlah masalah besar. Dan dia berenang ke sepertiga kosong. Setelah segel roh yang diilhami doktrin menempati ruang kosong, itu mendorong invasi api langit dan roh hantu dengan sangat agresif. Tidak butuh banyak waktu. Api langit, roh hantu, dan segel roh masing-masing mengambil tempatnya, dan benar-benar membentuk tren seimbang di meridian operasi penentuan langit 8 kutub. Api langit yang menyala di sisi kiri Xiao Yan dan es dan salju di sebelah kanan dengan cepat tubuh menghilang. Retakan yang sangat dalam di tengah perlahan menutup. Kulit yang layu penuh seperti spons yang menghirup air. Dan tidak pernah ada cukup energi untuk meledak di tubuh Xiao Yan. Tepat ketika dahi Xiao Yan ke selangkangannya benar-benar berubah menjadi garis merah samar. Pembuluh darah surgawi 8 tiang di tubuh membengkak menjadi 2 kali lipat ketebalannya. Dan semangat juang yang keras mengeluarkan ledakan dengan gelombang. Darah di sekitar meridian seperti asap. Naik seperti sinar penjaga roh. Merah dan mencekik. Tampaknya bisa melahap dunia. Pada saat yang sama, sebuah pesan baru mengalir ke dalam pikiran Xiao Yan. Yang disebut katoda adalah yang, dan anoda adalah yin. Yang ada dalam yin dan yin tidak dapat dipisahkan. Yin soliter tidak dalam yin, dan yang tidak lama. Oleh karena itu, keputusan yang membara diubah menjadi keputusan yin setelah kemajuan menurut aturan langit dan bumi, yaitu keputusan dingin. Dan itu adalah tahap kedua dari keputusan langit 8 kutub. Petik 2. Yin dan yang saling melengkapi. Sehingga kekuatan Han Jue bahkan lebih besar daripada membakarnya. Xiao Yan dengan hati-hati membaca banyak informasi dari pikirannya. Dan wajahnya semakin bahagia. Kemajuan Tian Sui 8 tiang berhasil. Keputusan yang membara berkembang menjadi keputusan yang dingin. Gongfa membawanya ke level berikutnya. Dan kekuatan dari 3 keajaiban dapat lebih ditingkatkan. Di dunia kekuatan ini, apa yang bisa lebih mengasyikkan? Merasakan tubuh yang pulih sepenuhnya. Merasakan kekuatan dari 3 keajaiban perlahan meningkat di tubuh. Xiao Yan menggerakkan otot dan tulangnya. Matanya berbinar. Dan sinar matahari yang hangat mengalir melalui jendela. Menyinari Xiao Yan telanjang. Tubuh yang kuat terlihat luar biasa energi. Han pasti telah mencapai tingkat menengah dari Ordo Italia. Meskipun urutannya tampaknya lebih rendah. Pekerjaan yang dapat menelan 3 keajaiban jauh lebih kuat daripada beberapa tatanan dunia. Apakah peningkatan 3 keajaiban itu yang vulgar? Keterampilan kompetitif. Xiao Yan menggelengkan kepalanya sedikit. Merasa sedikit menyesal dan pada saat yang sama sangat lega. Selain meningkatkan kekuatan 3 keajaiban, bahkan tingkat dingin langit yang tidak diketahui juga telah meningkatkan kekuatannya. Yang dapat digambarkan sebagai kebahagiaan ganda. Jika kita dapat menemukan Ling Yin lain, Hanju juga dapat meningkatkannya lagi, yang sangat mengasyikkan. Xiao Yan mengangkat alisnya, berpikir untuk mencari tanda roh lain. Ngomong-ngomong, saya tidak tahu apakah 3 keajaiban masih ada setelah promosi. Xiao Yan kembali sadar dan terkejut, segera mencari ke dalam untuk keberadaan api langit, hantu dan tanda roh. Matanya menembus ke seluruh tubuh. Keringat di dahi Xiao Yan sedikit keluar. Dan 3 keajaiban itu sepertinya menghilang. Jika 3 keajaiban menghilang sebagai ganti kemajuan dekrit langit 8 tiang,
Saya tidak tahu apakah saya kalah atau untung. Xiao Yan cemas.